Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kali ini saya menyampaikan materi tentang sistem hukum di dunia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar ilmu hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ning Andi Nur Alia dengan NIM 124305545 kelas 1B Ilmu Hukum. Baik, kita mulai ke pembahasannya. Apa sih itu sistem hukum? Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara umum, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks. Menurut Saripin dalam buku Solikin halaman 89 menandaskan bahwa terdapat 5 unsur utama dalam sistem. Yang pertama ada elemen-elemen atau bagian-bagian. Yang kedua adanya sistem interaksi atau relasi antara elemen-elemen. Yang ketiga adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen tersebut menjadi suatu kesatuan. Yang keempat, terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir. Yang kelima, berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sistem hukum di dunia yang pertama ada Sipilau atau Eropa kontinental. Sistem hukum di negara yang termasuk hukum ini dan ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem-sistem hukum tersebut, pokok pikiran, pengertian-pengertian, dan prinsip-prinsip hukumnya pada dasarnya berlandasan pada hukum Romawi. Hukum Romawi yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa atau disebut Eropa kontinental, dikembangkan oleh kalangan perguruan tinggi di daratan Eropa. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sistem Sipilau. Menurut Peter Mahmud Marzuki, disebut sistem hukum sipil karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Justinianus, yaitu Corpus Iuris Civilis, yang naskahnya terdiri dari 4 bagian, yaitu Codex Novellae, Instituti, dan Digesta. Codex berisi aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Justinianus. Novellae berisi aturan-aturan hukum yang diundangkan oleh Kaisar Justinianus sendiri. Instituti adalah suatu buku ajar yang dimaksudkan untuk pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum. Digesta adalah sekumpulan besar pendapat para yuris Romawi mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup yang saat ini disebut sebagai hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan cabang hukum-hukum yang mengatur warga negara Romawi. Yang sistem Sipilau ini kemudian diresepsi pertama kali oleh Italia, kemudian Jerman, Perancis, dan Belanda, dan negara-negara di daratan Eropa lainnya untuk memperingati jasa usaha bersama yang dilakukan oleh kalangan universitas di negara-negara Latin dan Jerman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan hukum di daratan Eropa. Maka menurut Rene David, sistem Sipilau ini disebut juga sistem Romawi Jerman. Yang kedua ada Common Law atau Anglo-Saxon. Menurut Peter Mahmud Marzuki, perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di Amerika Serikat lebih pesat dari yang terjadi di Inggris, sehingga terjadi transaksi dengan negara-negara lain yang menggunakan banyak hukum Amerika. Oleh karena itu, menurutnya, sistem common law pada saat ini lazim disebut sebagai sistem Anglo-American. Sama seperti sistem hukum Sipilau, sistem hukum common law ini dalam perkembangannya juga banyak mempengaruhi sistem-sistem hukum di banyak negara, baik karena penjajahan maupun karena diresepsi oleh bangsa-bangsa lain. Meskipun banyak mendapatkan pengaruh dari sistem common law, namun karena keadaan dan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan hukum asli berpengaruh pada perkembangan sistem common law di negara-negara tersebut.
Oleh karena itu, resepsi hukum common law ini seringkali terjadi tidak bersifat menyeluruh, sehingga perkembangan sistem common law di luar Inggris tidak selalu mengikuti hukum Inggris dan pengaruhnya tidak selalu sama. Yang ketiga ada hukum sosialis. Dalam buku Sejarah Hukum karangan Agus Riswanto, hukum sosialis merupakan sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan fondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Keluarga hukum sosialis ini berasal dari hukum Uni Soviet yang sekarang itu Rusia, yang mulai berkembang sejak tahun 1917 pada saat terjadinya Revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintahan kerajaan Rusia. Sistem hukum sosialis ini kemudian berkembang ke negara-negara lain yang menganut sistem politik dan ekonomi yang sama yang disebut negara demokrasi rakyat, baik itu di Eropa maupun di Asia. Yang keempat ada hukum agama. Sistem hukum ini mengatur hubungan antara manusia atas dasar ajaran hukum. Hukum agama terutama memberi pengaturan tentang kewajiban-kewajiban orang sebagai manusia yang baik, berbudi luhur dalam hubungan dengan sesama manusia, dan sebagai manusia yang takwa kepada Tuhan. Di antara sistem-sistem hukum ini yang paling penting dalam sistem hukum yang berdasarkan agama Islam, yang konsep dan sumbernya berasal dari ajaran agama Islam. Di beberapa negara, baik yang menganut sistem common law maupun civil law, pada bidang tertentu seperti hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum waris, pengaturannya merujuk pada hukum Islam. Yang kelima ada hukum adat. Menurut Snokhong Renje menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat Recht, yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian social control yang hidup dalam masyarakat Indonesia, atau untuk membedakan antara kebiasaan dengan adat yang memiliki sanksi. Di kalangan rakyat, lazimnya digunakan istilah adat. Istilah adat ini bermacam-macam. Yang pertama ada ius non scriptum, yang kedua ada unwritten law, yang ketiga customary law, yang keempat folk law, yang kelima indigenous law, yang keenam ada hukum rakyat, yang terakhir ada hukum subsahara atau African Law System. African Law System adalah sistem hukum yang berorientasi pada komunitas. Dalam arti lain, semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi bersama. Dalam sistem hukum subsahara, semua warga negara terikat dengan aturan komunitasnya. Dalam negara yang menganut sistem ini, aturan adat customary laws posisinya sangat kuat, dan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dari aturan-aturan adat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.